Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ayat ikhwah, insyaallah kita lanjutkan dari pembahasan kitab al-ilmi. Di malam ini kita memasuki al-bab tsani, bab yang ketiga, dan kita memulai dari al-faslul awal. Al-faslul awal, pasal yang pertama, yaitu tentang turuq taksiril ilmi, jalan-jalan menghasilkan ilmu, jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu. Ya. Minal ma'lumi anna al-insana idza arada makanan, di antara yang maklum, di mana kita sudah tahu semua, bahwa sesungguhnya manusia idza arada, ketika dia menginginkan makanan suatu tempat, fala budda ay ya'rifa at-tariq al-musili ilaihi, fala budda, maka harus ay ya'rifa, dia mengetahui at-tariq, jalan al-musila, yang menghantarkan ilaihi kepada dia. Ya, ini sudah maklum bagi kita. Ya, kalau kita ingin menuju suatu tempat, tentu kita harus tahu jalannya lewat mana. Ya, jalannya lewat mana. Wa idza ta'addadat at-turuq, ketika jalan-jalan itu berbilang, ternyata jalannya bukan hanya satu. Ya, kalau kita ingin pergi ke Surabaya misalnya, maka bisa melalui dari beberapa jalan. Fa'innahu yabhathu an aqrabiha wa aysariha, maka sesungguhnya dia yabhath, yaitu mencari an aqrabiha, dari yang paling dekat dan yang paling mudah tentunya. Ya. Kalau jalan-jalan itu banyak, maka kita cari jalan yang paling dekat, lewat tol, ya. Yang paling mudah. Lidzalika kana minal muhim, oleh karena itulah di antara yang sangat penting di talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ayyabaniya, dia mendasari atau membangun talabahu bil ilmi, pencariannya terhadap ilmu, ala usulin, di atas usul. Oleh karena itu yang paling penting bagi penuntut ilmu itu, dia mendasari dalam rangka menuntut ilmu itu dari usul, dasar. Wala yatakhabbatu khatta ashwa'a, jangan dia itu ngawur, ya takhabbat itu ngawur, sebagaimana ngawurnya aswa. Aswa itu naqah la tabsiru amamah, unta yang tidak bisa melihat arah depannya. Unta tahu nggak melihat arah depannya, jalannya kemana? Ya ngawur. Maka tidak seperti itu ya dalam menuntut ilmu. Jangan asal ngawur. Faman lam yatayaqqan al-usula urima al-usul, maka barang siapa yang dia tidak kokoh usulnya, maka tentu dia akan terhalang dari sampai kepada tujuan ini. Ya. Kalau kita belajar fikih misalkan, setidaknya kita belajar usul, kita belajar qawaidnya dulu. Karena dari usul dan qawaid itu nanti akan terbangun di atasnya masalah-masalah yang beragam. Satu kaidah yang dipegang nanti akan bisa menyimpulkan berbagai macam masalah. Baik. Qala Nazim, berkata Nazim itu orang yang membuat nazam atau syair. Wa ba'du fal ilmu bukhurun zakhiratun, dan setelahnya maka ilmu adalah buku,
akan pernah sampai. Al-Kadibu orang yang bekerja keras, kadih. Fihi di dalamnya, akhirahu sampai batas akhirnya. Jadi orang yang sudah berpayah-payah, ya, dalam mencari ilmu itu pun tidak akan pernah sampai di batas akhirnya. Karena itu bagikan lautan yang luas dalam. Ya. Betapapun dia menghabiskan usianya, waktunya siang malam untuk mempelajari ilmu, maka ilmu tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Bagaimana para ulama kita pun demikian. Al-Hakim misalnya, Al-Imam Hakim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengumpulkan al-mustadrak, ya, hadis-hadis yang beliau rangkai, beliau susunkan, ditambahkan ke hadis Bukhari Muslim. Jumlahnya begitu banyak, kemudian setelah itu beliau berusaha untuk menelitinya kembali, ya, menentukan derajat sahihnya dan tidak. Ternyata belum sampai selesai, baru dapat separuh beliau wafat. Yang kemudian diteruskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Nah, begitulah ilmu, ya. Lakin fi usulihi, akan tetapi dalam usul-usulnya, usul ilmunya, tasjilan maka mendatangkan kemudahan. Kalau kita ingin belajar masalah fikih, masalah itu sangat banyak. Bahkan ada ratusan ribu masalah, sebagaimana yang dinukilkan oleh sebagian syekh, bahwasanya di dalam kitab Rawdul Murbi, ya, terdapat 100.000 masalah. Ya. Maka kita mulai dari usul agar itu mendatangkan kemudahan. Linailihi fahris, tasjilan linailihi, tasjilan untuk memudahkan linailihi, untuk menggapai atau meraihnya. Fahris, maka dalam engkau bersemangat, tajid sabilan, maka Anda akan mendapat ijazah. Kalau kita belajar usul, untuk memudahkan kita mendapatkan ilmu tersebut, maka Anda bersemangat dalam hal itu, Anda akan mendapatkan jalan untuk meraihnya. Iktanim al-qawaida al-usul, dalam Anda meraih iktanim itu menjarah qawaid dan usul. Jadi yang kita perlukan memulai belajar itu dari apa? Qawaid dan usul. Faman tafadhu, ya, yuhram al-usul. Faman tafadhu yuhram al-usul. Maka barang siapa yang luput darinya, maka dia akan terhalang dari sampai kepada ilmu. Kalau orang tidak belajar qawaid, tidak belajar usul, maka dia tidak akan pernah sampai kepada ilmu. Ya. Ini ucapan dari seorang nazir. Ya. Fal usul, kemudian kita kembali ke penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka usul dia al-ilmu. Usul itu adalah ilmu. Usul itu adalah ilmu. Wal masailu furu', sedangkan masail adalah cabangnya. Masail itu adalah cabangnya. Nah, di sini gue ingin berikan gambaran agar lebih mendekatkan pemahaman kita, ya. Ka'asli syajar, seperti asal dari pohon, tanah pohon, ya. Akar atau batang. Wa aqsanha, dan apa, ranting, cabang-cabangnya. Idza lam takun al-aqsanu ala aslin jayyidin, ketika aqsan, yaitu ranting-rantingnya itu tidak berada di atas batang pohon yang bagus, fa innaha tadbil, ya, wa tahibu, maka sesungguhnya itu akan kering dan akan binasa. Kalau ranting itu tidak ada pada batang yang kuat, yang bagus, tentu nanti rantingnya akan menjadi kering,
Baik, kita lanjutkan. Lakin mahya al-usul. Tetapi apa itu usul? Usul itu apa kira-kira? Hal hiya al-adilah as-sahihah? Apakah yang dimaksud dengan usul adalah dalil yang sahih? Ya, baik dari Alkitab atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau hiya al-qawaid wa dhawabit, ataukah yang dimaksud dengan usul adalah qawaid dan dhawabit? Kaidah-kaidah dan dhawabit itu patokan-patokan. Atau kilahuma, atau kedua-duanya, antara dalil yang sahih dan qawaid dan dhawabit. Al-jawab, maka jawabannya adalah al-usulu hiya adillatul kitab was sunnah. Usul asal ilmu adalah al-dalil dari Al-Quran dan sunnah. Kemudian wal qawaid wal dhawabit, dan qawaid dan dhawabit al-ma'khudatu yang diambil bitatabi, dengan cara tatabu, yaitu mengadakan penelitian dari Alkitab dan Sunnah, wal istiqra, dan membaca, meneliti minal kitab wa sunnah dan Al-Quran dan Sunnah. Jadi qawaid dan dhawabit itu asalnya dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Wajib min ahami ma yakunu li talib ilmi. Ini adalah sesuatu penting yang harus ada bagi penuntut ilmu. Ya. Ini paling utama bagi penuntut ilmu. Mereka harus perhatian terhadap usul. Masalah contohnya al-masyaqqatu tajribu taysir. Ini adalah qawaidnya. Al-masyaqqatu, kesulitan, tajribu taysir, mendatangkan kemudahan. Ini kaidah. Ya, ketika antum hafal kaidah ini, antum bisa memecahkan berbagai macam masalah. Antum bisa menguraikan berbagai macam masalah. Hadza minal usul, ini adalah termasuk bagian dari usul ma'khudun minal kitab wa sunnah, yang diambil dari Alkitab dan Sunnah. Misalkan hukum orang yang tidak sholat berjamaah. Apa alasannya? Alasannya karena hujan lebat. Itu sebenarnya apa? Boleh atau tidak? Ya? Orang tidak sholat berjamaah karena hujan lebat. Boleh? Atau tidak? Tidak. Satu tidak boleh. Boleh. Jawabannya, boleh dia tidak sholat berjamaah di masjid. Maka itu bagian dari unsur yang syar'i. Kaidahnya mana? Nah ini kita baca al-masyaqqatu tajribu taysir. Kan sulit di masjid karena hujan juga. Atau misalkan di situ banyak lumpur, ya, banjir. Kalau antum pergi ke masjid, ya pastinya kotor. Maka ini pun kembali ke kaidah al-masyaqqatu tajribu taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, usul ini datangnya dari Alkitab dan Sunnah. Ya. Contohnya dari Alkitab. Mana yang menunjukkan usul ini? Yaitu dari firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min harajin. Surat Al-Hajj ayat 78. Tidaklah Dia Allah menjadikan atas kalian dalam agama itu min haraj. Haraj itu apa? Kesulitan. Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama. Ya. Ini dari Al-Quran. Kemudian dari As-Sunnah, yaitu sabda Rasulullah SAW di Imran bin Husain kepada sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau engkau tidak sanggup berdiri, maka salat sambil duduk. Fa in lam tastati', kalau engkau tidak sanggup sambil duduk, fa 'ala janbin, maka di atas anggota sisi anggota tubuh yang kanan, mulai nanti yang kiri kalau terus, ya, atau tiduran miring lah bahasa kita. Ya, ini ketika orang dalam keadaan sakit, ya, karena dia tidak sanggup berdiri, sulit bagi dia, maka apa? Mendatangkan kemudahan. Dia sholat sambil. Nah inilah kaidah. Ya, dari ayat Al-Quran dan hadis ini memunculkan kaidah apa tadi? Al-masyaqqatu tajribu taysir. Anda harus apa itu? Harus apa? Ya. Bagaimana hukum orang yang misalkan
menjadi orang sakit. Terus bagaimana dia? Dia bisa sholat di samping orang sakit atau berjamaah dengannya itu lebih utama kalau dia memang misalnya. Ini bagian dari usul syar'i. Karena apa? Bagiannya tadi al-masyaqqatu tajlibul taysir. Jadi nanti kamu bisa kembangkan. Nah ini pentingnya kita belajar poinnya. Soalnya kita agendakan ya. Alhamdulillah nanti kita bisa belajar dari poinnya Syekh Asyidi. Selanjutnya waqaluhu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Rasulullah idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah pun bersabda, ketika aku perintahkan kalian suatu perintah, maka datangilah perintah itu mastata'tum semampu kalian. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Intisar. Ya. Hadza aslun law ja'atka alfu mas'alah. Ini adalah asal. Tadi al-masyaqqatu tajlibul taysir adalah asal. Seandainya datang kepada engkau alfu masalah, 1000 masalah disuarin dengan gambaran-gambaran atau bentuk-bentuk mutawwi'ah yang beragam, la amkanaka an tahkuma ala hadhihi masail, maka mungkin bagi Anda untuk menghukumi masalah-masalah ini binaan ala hadhil asal, karena berdasarkan asal. Datang 1000 masalah, Anda bisa menghukumi ini. Mana dalil? Kembali ke usul, kembali ke asal. Nah, ini pentingnya kita menguasai usul dulu. Lakin kaulam yakun indaka hadal asal, akan tetapi seandainya Anda tidak memiliki asal ini atau usul ini, wa ta'tika mas'alatani, datang kepada Anda 2 masalah saja, jangankan 1000, 2 saja, asyara alika al-amr, maka akan jaga bagi Anda perkara. Gimana ya? Karena Anda punya usul. Tapi ketika Anda punya usul, walaupun 1000 masalah Anda bisa selesaikan dengan menghukumi ABC. Ya. Dan ini menghebat waktu ya. Baik. Nah, ini cara yang pertama, ya, untuk mendapatkan ilmu. Bukan cara pertama. Ini diantara cara mendapatkan ilmu. Yang pertama, yaitu mulai dari usul ya. Baik. Kita lanjutkan walinailil ilmi thariqan, dan untuk meraih ilmu ada 2 jalan. Jadi kalau kita kalau belajar ilmu biar mendapatkan ilmu yang sebenarnya, maka dimulai dari usulnya dulu. Usulnya tadi apa? Alkitab, as-sunnah. Kemudian ada usul, ada poin dan riwayat. Itu usulnya. Nah, kemudian untuk meraih ilmu ada 2 jalan. Ahaduhuma, salah satu dari 2 jalan itu, ayatalaqqa dzalika minal kutubi al-mawthuqi biha, yaitu mengambil hal tersebut, maksudnya mengambil ilmu itu dari kitab-kitab yang mawthuq, yang terpercaya. Kitab-kitab yang terpercaya. Wallati allafaha ulama'u ma'rufuna bi ilmihim, dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama yang mereka dikenal dengan keilmuannya. Siapa yang menulis ini? Misalkan Imam Malik, kita kenal siapa beliau, ilmuannya seperti apa. Siapa yang menulis ini? Misalkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa yang menulis ini? Misalkan Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Ya, mereka dikenal. Ini karya siapa? Misalkan ini karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Selain dikenal ilmunya, wa amanatihim, mereka juga dikenal orang-orang yang amanah. Jadi bukan orang yang khianat dalam menulis ilmu. Karena ada orang yang khianat ya. Hadis yang dhaif dikatakan sahih. Untuk apa? Untuk membela nafsunya atau membela hawa. Kacau ya. Kemudian wasalamati aqidatihim, dan selamat akidah mereka. Jadi kita harus tahu tentang akidah para imam kita ya. Ini akidahnya apa? Kalau seandainya akidah yang Qadariyah atau Jahmiyah atau Mu'tazilah, Asy'ariyah, maka kita waspada. Ya. Kita harus belajar tentang akidah kita. Apa? Wasalamati aqidatihim minal bid'ah wal khurafat. Artinya selamat akidah mereka itu dari bid'ah dan khurafat. Kalau penulis kitabnya ternyata orang sufi, ya itu harus waspada. Karena sufi termasuk orang yang kafir.
riwayat dan amarahnya mereka terhadap ilmu dan selamat akidah mereka dari bid'ah dan khurafat. Kemudian wa'khudul ilmi min butunil kutub la budda anna al-insana yasiru fi ila ghayati ma. Mengambil ilmu dari isi kitab. Butun itu adalah batan itu perut, maksudnya dari isi kitab. La budda, mesti bagi manusia atau mengharuskan bagi seseorang untuk sampai kepadanya ke puncaknya. Ya, artinya seseorang tidak akan berusaha susah payah dalam mengambil ilmu. Untuk mendapatkan ilmu masuk dari kitab itu dia harus bersusah payah dan dia akan mencapai pada puncaknya ilmu. Kalau untuk mengambil ilmu dengan istimewa misalnya, saya dengar dari Ustaz Fulan mengatakan begini, ada tulis berkata Ustaz Fulan demikian. Dan Ustaz Fulan menyampaikan disebutkan oleh Syekh Fulan dalam kitab Ham, antum tulis. Ilmu antum belum tertakutkan, belum dipastikan benar apa yang sebelumnya. Maka antum harus mengecek kitabnya ya. Ya kan? Antum belum sampai pada goyahnya ilmu, belum sampai puncaknya. Tapi ketika antum sudah ngecek kitabnya, ternyata apa yang dikatakan Ustaz Fulan betul dalam halaman sekian, ada pernyataan seperti ini, berkata Syekh Fulan ternyata tertakut riwayatnya sahih dan seterusnya. Nah, antum baru sudah sampai puncaknya ilmu. Sudah pada puncaknya ilmu. Kalau antum hanya mendengar, hanya masih batasan, ya belum sampai puncak, belum sampai puncak. Lakin hunaka aqabatani. Lakin hunaka aqabatani. Akan tetapi di sana ada dua aqabah. Aqabah itu secara makna adalah at-tariq ala a'la al-jabal, yaitu jalan yang ada di atas gunung, di atas bukit. Artinya di sana ada dua rintangan yang perlu kita tempuh. Jalan yang tidak mudah, jalan menuju bukit itu mudah atau sulit? Sulit. Jadi ada dua cara jalan yang harus kita tempuh untuk mengambil ilmu langsung dari isi kitab. Al-aqabatul ula, aqabah yang pertama yaitu at-tul, yaitu panjangnya waktu. Fa innal insana yahtaju ila waqtin tawil. Karena sesungguhnya manusia itu dia membutuhkan pada waktu yang panjang. Untuk mentelaah ilmu dari sebuah kitab, kita butuh waktu yang panjang. Kita buka satu lembar, kita baca, ya, kita pahami, kemudian kita ambil faedahnya, kita lakukan barang berikutnya terus. Itu butuh waktu yang panjang. Wa mu'anatin syadidatin, dan kepayahan yang sangat. Jadi harus sungguh-sungguh siang malam waktunya harus untuk membaca. Ya. Sebagaimana Imam Al-Hafiz Al-Albani, ya, dikenal dengan kekuatan itilahnya, ya, melihat membaca kitab ulama. Wajuhdin jahidin, dan membutuhkan juhud itu apa? Semangat kepayahan yang sangat. Juhdin jahid itu kerja yang sangat keras. Ya. Hatta yasila ila ma yarmuhu, hatta yasila ila ma yarumuhu min al-ilmi, sehingga dia sampai kepada apa yang dia inginkan dari ilmu itu. Wa hadhihi aqabatun, dan aqabah seperti ini atau apa tadi? Tingkatan seperti ini qad la yaqu 'alaiha katsirun min nas. Terkadang tidak sanggup, tidak kuat atasnya kebanyakan dari manusia. Jarang sekali yang bisa seperti itu. Ya. La siyama wa huwa yara min hawlihi. Apalagi atau terlebih lagi dia melihat orang di sekitarnya. Qad adau awqatahum bila faedah. Mereka telah menyia-nyiakan waktu mereka tanpa ada faedah. Si fulan lagi nongkrong, si fulan lagi minum. Ya akhirnya lemes ya. Tapi kalau si fulan masya Allah, si fulan lagi baca kitab, si fulan lagi menghafal si fulan. Ya ini akan mendorong kita untuk semua. Fayakhudhu al-kasal, maka akan menyebabkan dia kasal, malas. Wa yakillu, dan dia akan merasa penat. Ya. Wa yamalu, atau yang
malah yang mudu ya, yang mudu dan dia merasa bosan, summa la yudriku ma yurid, kemudian dia tidak akan mendapat apa yang dia inginkan. Kalau dia melihat sekitar-sekitarnya orang-orang yang seperti itu, ya sudah, membuat dia semakin terjatuh. Tapi kalau sekitar dia adalah orang-orang yang semangat membaca suasana ilmu, yang satu membaca di fotokopian, yang satu di sini, satu baca kitab, yang satu baca kitab, satu mau ngaku, satu berdiskusi juga, ya itu mau semangat, ya semangat. Nah, ini apa kita tindakan? Ini akobah yang pertama, ya, yaitu akobah ini membutuhkan waktu yang panjang. Kemudian al-aqabah ats-tsaniyah, aqabah yang kedua, annalladzi ya'khudhu ilma min butunil kutub ilmuhu dhaifun ghaliban. Sesungguhnya orang yang mengambil ilmu dari isi kitab, ilmunya lemah pada umumnya, ilmunya dhaif, lemah, ghaliban pada umumnya. Kalau dia belajar sendiri dari kitab tanpa ada seorang mu'allim yang mengajarkannya, yang membimbingnya, mengarahkannya, maka dia apa? Maka pentingnya kita mengambil ilmu dari seorang mu'allim, seorang guru. La yanbani alaihi qawaidu aw usul. Tidak akan terbangun di atas ilmunya qawaid dan usul. Tidak akan terbangun qawaid dan usul. Walidzalika oleh karena itulah najidul khata'a, kita mendapati kesalahan al-katsira yang banyak minalladzi ya'khudul ilma min butunil kutubi, dari orang yang mengambil ilmu langsung dari isi kitab. Jadi Pak ulama itu jelas, si fulan ini tidak pernah tampak dulu di majelis ilmu, kemudian dia langsung belajar dari kitab misalnya. Maka si alim ini akan bisa mengetahui kesalahan dia di sini. Tahu? Ya ketahuan. Dia bisa mengetahui siapa ahli itu. Ketika dia berangkat dari itu, dia berfatwa, nyeleh fatwa, ngaco. Ya. Karena dia tidak mengambil ilmu dari seorang mu'allim, sehingga ilmunya pun tahu serampangan. Adapun semisal Imam Al-Albani berkata, maka dia sudah melewati rintangan yang pertama, yaitu dia menghabiskan waktu yang panjang dan memiliki kekuatan dan kesungguhan, sehingga apa yang beliau dapat, ya, kitab-kitab yang beliau tulis mendapatkan sanjungan pujian dan kedudukan di sisi para ulama. Ya. Baik. Li'annahu laysa lahu qawaid wa usul, karena dia tidak memiliki kaidah-kaidah dan usul-usul yu'adu 'alaiha, yang didudukkan di atasnya. Dia tidak punya kaidah, sehingga ketika dia membahas suatu masalah banyakkan salah. Dia tidak punya kaidah. Wa yabni 'alaiha al-juz'iyat allati fil kitab was sunnah, dan dia mendasari di atasnya juz'iyat. Juz'iyat itu apa? Juz'iyat itu bagian-bagian, partikel-partikel yang ada di dalam kitab dan sunnah. Misalkan dia pokok ayat ini, ya, kemudian dia bawa sesuai dengan apa yang dia pahami, apa yang dia inginkan, tidak mendasarinya dengan qawaid dan jawaban. Ya muncul berbagai macam fatwa-fatwa yang lain, aneh-aneh fatwanya. Ya, seperti yang kita sering dengar para khotbah hari ini, para penceramah hari ini kan banyak yang berbicara tanpa qawaid dan jawaban. Nah, jadi pada nas kita dapati ada sebagian manusia, ini cerita syahid. Yang yaqulu bi hadits laysa madhkuran fi kutubil hadis. Orang ini melewati sebuah hadis yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Mungkin dapat kitab hadis dari mana? Ya, dari kitab-kitab yang tidak jelas. Ya mungkin ada tulisan kitab, siapa penulisnya tidak tahu, oh di situ ada hadis, langsung diambil. Ya. Dia mendapat hadis itu bukan dari kitab-kitab hadis al-mu'tamadah yang menjadi sandaran minasihah dari kitab-kitab hadis sahih, wal masalih dan mustad. Dia sangat comot saja dari kitab-kitab yang ada. Wa hadha tariq yukhalifu ma fi hadhihi al-usul al-mu'tamadah.
cara seperti ini, jalan seperti ini menyelisihi apa yang ada pada usul-usul yang disandara. Indah ilmi menurut ahli. Cara seperti ini mengambil hadis asal ambil saja, tidak mengambil dari kitab-kitab hadis yang disandara. Bal indah imam, bahkan menurut para imam ini sudah salah, ya, sudah salah. ثم يأخذ بهذا الحديث ويبني عقيدته عليه. Kemudian dia ambil hadisnya dan dia dasari akidahnya di atas hadis yang tadi. Gimana kira-kira? Hadisnya sudah tidak jelas, kemudian dia ambil dijadikan patokan dan dijadikan dasar akidah. Wa hadza la syakka annahu khata'. Ini tidak ragu lagi dia telah jatuh dalam salah. Di anal kitab wa sunnah adalah usul, karena sesungguhnya kitab dan sunnah dia memiliki apa? Usul. Tadur alaiha al-juz'iyat, yang berputar di atasnya juz'iyat. Ya, Al-Quran ada usulnya, usul Quran. Sunnah pun ada usulnya, semuanya ada usul. Ya. Yang kemudian perinciannya itu kembali kepada usul. Semua perincian kembali kepada usul. Oleh karena itulah para ulama membahas tentang ulumul Quran, bikin usul Quran. Ya, dengan perincian mereka memisahkan antara surat-surat makkiyah, surat-surat madiniyah, karena nanti akan memberikan faedah yang berbeda. Fala budda an taradda hadhihi al-juz'iyat ila usul. Maka sudah semestinya bahwasanya perincian tadi dikembalikan kepada usul asalnya. بحيث إذا وجدنا في هذه الجزئيات شيئا مخالفا لهذه الأصول مخالفة لا يمكن الجمع فيها فإننا ندعو هذه الجزئيات. Di mana ketika kita mendapati dalam perincian-perincian ada sesuatu yang menyelisih terhadap usul-usul, ya, mukhalafah la yumkin al-jam', penyelisihannya itu tidak mungkin untuk dijamak, digabungkan, maka kita tinggalkan perincian tadi yang tidak berbicara pada usul. Ya. Pembahasan atau masalah-masalah yang tidak berbicara pada usul kita tinggalkan. Ya. Asal yang kedua, jadi cara untuk meraih ilmu ada dua jalan. Yang pertama yaitu langsung mengambil dari kitab, ya, dari isi kitab. Sekarang cara yang kedua, min turuqi tafsir ilmi. Di antara jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu adalah antatalaqqa dzalika min muallimin mawthuqin fi ilmihi wa dinihi, yaitu mengambil ilmu tersebut dari seorang muallim, seorang guru yang mawthuq, yang terpercaya, fi ilmihi pada ilmu dan agamanya. Ya. Jadi ilmunya pun diakui, kemudian agamanya pun kita sifat kepadanya. Wahada tariqu asra'u wa atqanu lil ilmi, dan inilah yang lebih cepat dan lebih mungkin, ya, lebih kokoh di dalam masalah keilmuan. Kita ambil dari seorang alim yang kita percaya dari sisi ilmuannya dan agamanya. Li'anna tariqal awal qad yadillu fihi talib, karena jalan yang pertama langsung mengambil dari kita, terkadang sesat padanya seorang penuntut ilmu. Wahwa la yadri imma li su'i fahmi, dan dia tidak sadar, dia tidak tahu kalau dia itu salah. Apa alasannya? Bisa jadi karena dia salah ataupun pemahamannya jelek. Atau usul ilmihi, atau terlalu minim ilmunya. Usul itu terlalu pendek ilmunya sehingga dia salah paham terhadap kitab ulama. Maka berapa banyak orang-orang yang berbid'ah, yang mereka rujukannya kitab Rasulullah. Mereka membaca kitab Rasulullah, ya, mereka membaca kitab Rasulullah. Tetapi karena memang dia tidak belajar kepada seorang alim yang agamanya terpercaya, yang ilmu terpercaya, sehingga ya seperti apa pemahamannya. Awal itu dari kami ada sebab, atau selain itu, ya, dari sebab-sebab yang ada. Terkadang orang langsung mengambil ilmu dari kita, maka akan menyebabkan salah. Ya, imma karena salah pahamnya atau karena pendeknya ilmu. Amma tariqut tsani, ada cara yang kedua, fayakunu fihi al-munaqash, maka
maka di situ ada munaqashah, yaitu ada diskusi. Wal akhdhu, ada akhd itu mengambil warat dan kadang menolak. Misalnya kita belajar berdasarkan mu'allim, kita diskusikan. Kadang kita ambil ilmunya, kadang kita tolak. Ma'al mu'allim, ya, bersama dengan seorang guru. Fayang fatihu bidzalika li talibil ilmi abwabun katsiratun fil fahmi. Maka dengan sebab inilah akan terbuka, ya, bagi penuntut ilmu pintu-pintu yang banyak dalam masalah al-fahm. Terjadi diskusi antara seorang muallim dan seorang tilmid atau murid, maka akan membuahkan berbagai macam pintu-pintu pemahaman buat tahqiq. Ya, tahqiq itu apa? Tahqiq membuktikan kebenarannya. Wa kayfiyat ittifaq 'anil aqwal as-sahihah, dan bagaimana tata cara membela dari pendapat-pendapat yang benar. Misalkan antum membela pendapat satu ulama dan itu antum sudah berdasarkan hujjah, misalnya, pendapat ulama Allah yang benar, dalilnya begini. Ketika ada orang yang menyelisihinya, maka antum bisa membela. Ketika ada yang mengatakan antum bisa menguraikan kesalahannya, antum bisa membantah tuduhan-tuduhannya tidak benar. Kemudian waradul aqwal adhaifah, dan antum bisa menolak pendapat-pendapat yang lemah. Ya. Iya, wa idza jama'a talibun baina tariqain, ketika seorang penuntut ilmu menggabungkan dengan dua cara, yaitu membaca kitab secara langsung dan kemudian mengambil dari seorang mu'allim, seorang guru, kana dzalika akmalu atam, maka itu akan sempurna. Ya. Selain dia mengambil dari seorang guru, dia pun langsung kepada puncaknya, yaitu apa? Meneliti kepada kitab, mentahqiq pada meneliti atau mentasbih, ya, atau tasabbuh pada kitab. Wal yabda' at-talibu bil aham fal aham. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu memulai dari yang terpenting. Ya, kita belajar dari yang paling penting. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang paling penting adalah belajar tauhid. Kemudian setelah itu baru belajar fikih. Wa bi mukhtasaratil ulum, dan dimulai dengan kitab-kitab yang mukhtasar, yang ringkas. Qabla mutawalatiha, sebelum yang panjang lebarnya, hatta yakuna mutaraqiyan, sehingga dia naik, ya, naik min darajatin ila darajatin ukhra, dari satu tingkatan menuju tingkatan yang lain. Fala yas'adu ila darajatin hatta yatamakkana, maka tidaklah dia naik kepada satu derajat sehingga dia mampu. Sebelum dia naik, dia sudah menguasai satu kitab ini, sudah menguasai. Ya, minalati kemudian dari kitab sebelumnya liyakuna sumuhu saliman akan naiknya itu nanti selama zaman ini belum lulus, belum menguasai, sudah ganti lagi. Nah, ini nanti kurang kokoh ini. Bahkan saya ganti kitab, sedangkan dia belum memahami dengan baik, sudah terburu-buru ingin mendapatkan apa?